selain perilaku orang tua yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia itu juga memberikan bagaimana sih perilaku yang baik itu kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang baik. Kan ayatnya tadi cuma mengatakan soleh, baik, ya, berbakti kepada anak, tapi tindakan nyata seperti apa, ciri seperti apa orang tua yang baik dan soleh itu, ibu seperti yang bagaimana yang akan menghasilkan anak-anak yang soleh. Yang pertama adalah memberi nama yang baik, karena agama kita menerangkan ternyata nama itu memiliki pengaruh terhadap si pemilik nama. Saya kurang ngerti bahasa Sumbawa, mohon maaf, tapi adakah nama di Sumbawa ini yang artinya kurang baik? Ada apa tidak? Ada nggak ibu-ibu? Ada? Nggak ada. Namanya Islami semua. Alhamdulillah. Kalau di Jawa itu ada orang punya anak dikasih nama Pedet. Pedet itu artinya anak sapi. Bayangkan manusia diberi nama sapi. Ya, ada tuh anak-anak yang suka dikasih tahu orang tuanya, sukanya tidak memberi manfaat kepada orang banyak, malah memberikan apa? Madorot, gangguan, Pak. Nyetel musik kenceng 24 jam, duar, tetangganya lagi sakit gigi, dia nyetel musik duar gitu. Terus punya motor knalpotnya dibikin apa? Racing itu, suaranya kenceng, won gitu. Ada tetangganya stroke, won, mati. Karena kaget mendengar apa? Knalpot itu. Itu mengganggu dan itu haram itu dilakukan. Kita bercita-cita memiliki anak tuh, ya seperti Ustadz Ihsan, memberi manfaat kepada orang banyak. Bangga nggak kita sebagai orang tuanya? Bangga. Anak kita dikenal oleh orang banyak, memberi manfaat kepada orang banyak, berkah barokah. Bukan anak yang justru bikin masalah di mana-mana, ditangkap polisi, ya, ikut apa itu tawuran, kelahi sama anak dari desa lain, atau ketangkep karena nyolong. Naudzubillahi min dzalik, memperburuk citra dan nama baik orang tuanya. Nanti dia main narkoba, minum minuman keras. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita sering-sering menggendong anak kita dan sering didoakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku cinta anak ini, maka cintailah dia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita itu merasa jengkel kalau anaknya minta gendong. Capek, ibu tahu nggak? Kamu kalau minta gendong sama sapi sana aja. Itu saya dengar, Pak, dari tetangga saya. Kalau di Sumbawa nggak ada kayaknya, nggak ada bedanya. Jangan marah-marah ketika anak kita yang masih kecil pengen minta gendong. Kalau kita capek, misalnya kita lagi nggak pengen gendong, ya dikasih tahu pelan-pelan. Atau kita capek, kita bangun niat, ya Allah saya capek, tapi saya niatkan menggendong anak saya dalam rangka mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saya dapat pahala dan semoga anak saya menjadi orang-orang yang berbakti. Apa toh efek dari sering menggendong anak-anak kita? Ada kontak fisik antara orang tua dengan anak-anak. Ya. Semakin kita dekat dengan anak kita, maka akan tumbuh bibit cinta di hati anak-anak. Ya. Nanti kalau mereka sudah tumbuh dewasa, mereka nurut sama orang tua, tidak dendam. Di mana-mana terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak, karena anak haus kasih sayang, tidak pernah digendong. Ya. Demikian juga suami istri, kalau LDR sering berpisah, ditinggal kerja ke luar negeri, hancur, Pak. Anak dengan orang tua jauh, hancur, Pak. Orang tua harus menjalin kedekatan dengan anak. Dengan cara apa? Digendong, didoakan. Yang ketiga, diciumi. Mencium anak itu adalah bukti kasih sayang. Nabi punya anak-anak diciumi. Terus ada satu sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum?
Apakah engkau menciumi anak-anakmu terus wahai Nabi? Amma ana fala uqabbiluhum. Kalau saya ini tidak pernah nyiumi anak-anak saya. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lalu menoleh kepada sahabat tadi dan mengatakan, awa amliku laka inna za'allahu min qalbika rahmah. Saya tidak punya kekuasaan apa-apa saat Allah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu. Hadis ini riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad menjadi dalil bahwa orang tua yang tidak pernah menciumi anak-anaknya itu orang tua yang tidak punya kasih sayang. Pertama. Yang kedua, nanti sewaktu-waktu orang tuanya menasihati anak ini, memarahi anak ini, maka anak ini tidak akan mau menerima nasihat orang tua. Itu efek buruknya. Efek buruknya juga, anak ini akan menyimpan dendam, kesumat dan kebencian kepada orang tua. Kalau di dalam rumah kita sering bertengkar dengan anak, ya, mengangkat suara, teriak-teriak, anak kita juga berani sama kita. Fix final itu pasti. Masa kecil anak ini jarang digendong, jarang diciumi, jarang didoakan, sehingga masalah itu terkumpul dalam waktu yang lama, terakumulasi, meledak menjadi apa? Kenakalan remaja. Ketika itu orang tua sedih Pak, hatinya kayak diiris-iris. Dibentak anaknya, ada yang naudzubillahi min dzalik, ada anak berani mukul orang tuanya, nendang orang tuanya. Kenapa? Itu pasti karena anak dan juga ada peran orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Dia mikir yang penting anak saya kasih makan, saya sekolahkan, saya kasih pakaian, sudah selesai. Jawabnya tidak cukup. Islam bukan hanya memerintahkan orang tua untuk kasih makan, tetapi juga memberi contoh kepada kita agar menjalin kedekatan dengan memberi nama yang baik, sering digendong, sering diciumi, dan sering didoakan. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah, dan kita menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dan menjaga anak-anak kita menjadi orang-orang yang berbakti dan mengharumkan bukan hanya nama orang tuanya, mengharumkan nama besar desanya, mengharumkan nama negara dan bangsanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.